atasan Sambo ke Baradae untuk bunuh Brigadir J, Brigadir E bisa bebas, pro atau kontra? Kontra. Saya pro. Beda ya. Iya dong. Penghidupan kembali pasal penghinaan presiden dalam KUHP baru, pro atau kontra? Saya Sama kok. kontra. Oke. Gimana isu tawaran naiknya pajak bagi Crazy Rich, pro atau kontra? Pro. Saya pro juga dong. Kinerja ekspor menurun akibat deglobalisasi, pro atau kontra? Aku pro. Saya kontra. Aku kenapa ya berpendapat bahwasannya ada kaitan antara deglobalisasi dengan kinerja ekspor ya. Nah, ini kan udah mulai nih pemberitaan kinerja ekspor kita yang merosot menurun gitu ya. Nah, aku melihat bahwasannya deglobalisasi. Nah, kita mulai dulu dari apa itu deglobalisasi. Nah, deglobalisasi ini merupakan keadaan di mana antar negara itu sudah tidak lagi bergantung satu sama lain. Contoh misalnya negara A gitu ya. Negara ini sudah dengan negara B gitu ya, negara A dan B. Kalau misalnya di negara B itu nggak ada, negara A punya, negara A ekspor ke B. Begitu juga sebaliknya. Kalau di negara B, di negara A ini nggak ada, B punya, maka diekspor ke situ dan dia menjadi negara yang menerima ekspor itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini gitu ya, tren ke belakang, masing-masing negara itu sudah mulai mampu menyanggupi kebutuhan negaranya masing-masing. Ini sebenarnya ada pengaruh ya, kenapa ekspor kita menurun. Aku pro gitu, karena ada pengaruh dari deglobalisasi. Setiap negara itu sudah mulai mampu mencukupi kebutuhan negaranya masing-masing, sehingga dia kayak ngapain sih kita minta impor barang dari luar gitu, sedangkan kita punya gitu. Tapi di sisi lain juga kita butuh nih. Di sisi lain juga kita harus ekspor gitu ya terhadap komoditi-komoditi yang banyak gitu kuantitasnya, sehingga untuk apa sih di suatu negara gitu kalau nggak diekspor mau dikemanain. Sampai pernah ada lah cerita gitu ya, bahwasanya contoh nih, kalau suatu negara itu misalnya penghasil kopi gitu ya, kopinya banyak sekali dan udah terpenuhi nih di suatu negara itu kebutuhan kopinya, saking kan banyak, tentu harganya murah dong ya kopi. Nah, kemudian dia mau ekspor, tapi gimana sih caranya biar kopi-kopi ini harganya tinggi gitu, sampai ada jokes lah gitu ya, dibuang kopinya ke laut gitu ya, biar jumlah kuantitas itu dikit, jadi harganya mahal. Kemudian seperti apa biar harganya itu meningkat, dan nanti ikan-ikan akan merasakan minum kopi jadinya gara-gara itu gitu. Jadi sampai gitu, tapi itu sebenarnya nggak dibolehkan ya, namanya monopoli keadaan gitu ya. Jadi harusnya ya kita harus pikirkan gimana meningkatkan kinerja ekspor di tengah kita menghadapi situasi deglobalisasi. Setiap negara sudah mulai mampu nih untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Jadi itu yang harus kita pikirkan, gimana cara meningkatkan ekspor. Kalau menurut saya ya, malah ekspor di Indonesia bukan menurun sih, malah semakin meningkat kayaknya. Karena gini, kita tahu di seluruh dunia lagi mulai krisis pangan seperti itu. Isu krisis pangan itu sangat kental. Jadi dengan Indonesia yang kita lihat kekayaan alamnya yang melimpah seperti itu, misalnya hal yang terkecil lah, gede juga dulu pernah ramai seperti itu, masalah isu minyak goreng seperti itu. Itu di Indonesia sendiri gencar sekali untuk melakukan ekspor seperti itu, sampai di Indonesia sendiri yang langka bisa-bisanya masih ada yang ekspor. Ya itu salah satu contoh alasan kenapa ekspor di Indonesia saya bilang tidak menurun seperti itu. Itu salah satu contohnya, masalah ekspor minyak goreng atau ekspor bahan baku di Indonesia ini kan banyak. Tapi cerita ekspor impor nih, aku sebenarnya masih ngerasa analogik gitu ya, nggak masuk akal.
kita dengan negara archipelago, negara kepulauan gitu ya, otomatis kalau laut itu dia identik dengan garam. Tapi kenapa sih kita pernah impor garam dari luar, terus juga pernah impor bawang dari luar. Nah, ini sebenarnya padahal kan banyak petani bawang kita itu. Jadi ini nih gimana sih polarisasi yang dibentuk gitu. Please lah, harusnya kebijakan ekspor impor itu jauh lebih bijak biar tidak bijak gitu ya. Jadi ya please lah, untuk ekspor impor ini juga menjadi bagian penting untuk perekonomian negara. Ya, jadi masalah kayak gitu ya, kenapa kita yang negara kaya dengan sumber daya alamnya seperti itu, tapi kita masih melakukan impor dari beberapa negara. Lagi-lagi menurut saya bukan perkara apa ya, kebijakannya aja yang salah, bukan salah, diduga kurang benar seperti itu. Maaf para pemangku jabatan seperti itu. Karena memang banyak sih kita ketemu bahwasanya lagi masa panen padi, tapi kenapa kita masih impor beras seperti itu. Itu keluhan-keluhan petani seperti itu. Cuman lagi-lagi mohonlah, kalau misalnya mengeluarkan kebijakan impor atau ekspor gitu, lakukan dengan cermat. Kalau bisa utamakan dia yang ada di di negara kita sendiri. Itulah yang kita budayakan, itulah yang kita kembangkan seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Tapi kalau menurut saya untuk ekspor ya, untuk ekspor di Indonesia ya masih agak stabil lah, bukan menurunnya, jadi biasa-biasanya. Oke, mungkin bisa next question ya. ASN dan perangkat desa boleh jadi PPS, KPPS, pro atau kontra? Kontra. Sama, kontra. Oh, saya pro aja lah, pro. Saya pro. Simpan ya sekarang. Simpan ya, karena dalam kontra kan kita dengar nanti. Cuman dari saya pro, kenapa seperti itu? Karena di dalam undang-undang ASN ataupun pernyataan KPU, Bawaslu seperti itu ya, saya ngutip dari perkataan mereka bahwasanya ASN itu boleh kok untuk jadi perangkat penyelenggara pemilu seperti itu, ad hoc pemilu, karena belum ada aturan yang mengatur seperti itu. Dan ada syaratnya ASN itu bisa menjadi panitia penyelenggara pemilu ad hoc seperti itu, yaitu dengan dia mengundurkan diri. Nah, soal netralitas ASN ini kan sebenarnya juga problematik ya, dimana mereka itu harus netral tapi punya hak pilih. Gimana sih ceritanya? Sama kayak Polri gitu. Jadi kalau aku kenapa nggak setuju gitu ya, jadi lebih menjaga netralitas aja dan independensi dari mereka para ASN. Kita masih punya kok sumber daya manusia yang bisa jadi panitia ad hoc di luar dari ASN, kenapa mesti mereka gitu? Kalau masih banyak sumber-sumber yang lain, emang manusia di Indonesia ini cuma ASN aja gitu kan, masih banyak yang lain yang bisa jadi panitia ad hoc. Mereka kerjain aja lah kerjanya di instansi masing-masing gitu. Untuk apa mengundurkan diri ngurusin pemilu, terus di sana di kantor siapa yang ngerjain dulu gitu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Ya mungkin dah. Jadi menurut saya pro, dan tidak setuju dengan pendapat saya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman masih ragu ya, kalian komen aja ataupun ada masukan. Kalian setuju dengan siapa, dengan saya atau Cynthia, komen aja nanti ya. Oke. Next question. Ongkos politik yang mahal jadi salah satu faktor korupsi. Pro atau kontra? Sangat pro. Sangat pro. 100%. Yes, saya juga pro. Ya. Mungkin dari Cynthia dulu ya alasannya. Ya, karena ada relasi ya, gimana sebenarnya dunia perpolitikan ini untuk mendapatkan suatu jabatan itu kayak apa ya namanya, semacam dia menjadi pemodal untuk dirinya sendiri. Terus gimana cara mengembalikan modalnya itu dan mencari keuntungannya sebesar-besarnya gitu. Jadi itu sebenarnya cikal bakal korupsi gitu, ongkos politik yang mahal. Dari mana misalnya dia mau mencalonkan aja sampannya bayar berapa gitu kan, parpolnya gitu. Jadi harus indikasi ya di dunia perpolitikan, di dunia perparpolan ini, kalau mau diusung sama parpolnya harus biaya sampannya berapa gitu, sekian, dan itu sebenarnya budaya yang buruk ya. Jadi kalau mau menduduki jabatan, cost politiknya itu udah high cost, udah mahal, tinggi harganya gitu ya, nggak murah.
Jadi makanya ada pola istilah, ini mohon maaf nih ya, untuk para pejabat gitu ya, mereka kan biasanya periodisasinya 5 tahun. Itu ada pola 1-3-1. Jadi 1 tahun sebelum 1 tahun baru menjabat gitu ya, atau sebelum menjabat itu turun ke lapangan terus cari suara segala macam gitu ya. Nah, nih habis 3 tahunnya lagi ngumpulin modal gitu. 1 tahunnya lagi deket tahun modal pemilihan baru turun lagi ke lapangan muncul gitu ya untuk mencari-cari suara. Jadi banyak mana nih di antara 5 tahun periodisasinya yang turun sama yang ngumpulin balik modal gitu. Jadi please lah, ongkos politik yang mahal itu gimana sih, temukanlah formulanya, mekanismenya, dibuatlah yang se-fair mungkin. Kalau perlu ya udah, orang yang memang punya visi misi yang baik, kemudian walaupun tanpa modal dan dia bisa bekerja, terbukti punya track record yang baik, mau memimpin gitu ya. Karena katanya Coklo itu pemimpin itu harus pakai N, kalau nggak jadi pemimpin. Ya, jadi ya itu, ya kita jangan sampai orang yang mau jadi pemimpin hanya bisa jadi pemimpin terus gitu. Jadi harusnya ya disokong juga gimana memformulasikan yang menduduki jabatan itu jangan cuma orang-orang yang punya uang. Dan mereka juga nanti pas kita khawatirkan gitu ya, pejabat-pejabat yang tadinya naik karena uangnya dia, dan dia juga akan memperjuangkan kepentingan yang mengarah untuk yang menguntungkan dia, bisnis dia, proyeknya dan lain sebagainya gitu. Dan itu hal yang lumrah, kita tahu itu rahasia umum ya, pola-pola polarisasi yang terus terjadi. Nah ini sebenarnya harus diperbaiki hingga ke akar rumput. Jadi saya nambahkan karena saya juga pro seperti itu, karena kita lihat juga dulu pernah kan Pak Prabowo juga dulu pernah menjadi saingannya Pak Jokowi waktu jadi Pilpres di 2019 seperti itu. Beliau juga mengatakan dalam waktu dia berkampanye seperti itu, kos untuk menjadi pemimpin itu terlalu mahal seperti itu. Jadi wajar kalau kita lihat di dunia di Indonesia seperti itu, banyak kebijakan-kebijakan yang agak tidak sesuai lah, menyimpang lah dalam artian seperti itu. Karena memang untuk begini loh, orang mau jadi pemimpin dia butuh banyak biaya seperti itu. Nah, untuk dia bisa mencapai biaya ini, dia kan butuh support atau orang-orang di belakang dia yang bisa bantu dana seperti itu kan. Nah wajar kalau misalnya nanti dia terjadi banyak kebijakan-kebijakannya yang bukan menguntungkan masyarakat luas seperti itu, tetapi banyak menguntungkan para elit-elit politik atau enggak ada pada para elit-elit pengusaha seperti itu. Jadi ayolah kita perbaiki, kita cari formulasinya seperti itu. Memang ini bukan bukan hal yang baru, dan ini sudah menjadi keluhan sebetulnya, keluhan bagi yang mau mencalonkan diri sebagai pemimpinannya dulu sebetulnya. Artinya ini nggak betul, nggak baik, sistemnya ini nggak baik seperti itu. Jadi ayolah kita segera, kalau bisa temukanlah formulasi yang terbaru itu seperti itu. Agar budaya korupsi di Indonesia khususnya ya kan, itu bisa Zero corruption. Nah, kalau itu agak sulit ya, mungkin ya turun lah, walaupun belum bisa sampai ke akar rumput, sampai 0 sampai 0 seperti itu, cuma adalah perbaikan tiap tahunnya seperti itu. Mungkin itu ya kenapa kami pro gitu. Next question. Gimana nih Perpu Ciptaker, pro atau kontra? Kontra dong, jelas. Jadi udah terlalu banyak yang membahas sebenarnya soal kenapa Ciptaker ini kita harus kontra gitu ya, karena memang gimana gitu, MK udah perintahin kemarin itu dikasih waktu 2 tahun untuk memperbaiki formil dari Undang-Undang Ciptaker yang mengundang 6 kelompok pengusaha aja waktu pembentukan RUU-nya gitu ya, pembahasan RUU-nya. Dan ini sebenarnya nggak memenuhi partisipasi publik, sehingga MK bilang 2 tahun dikasih waktu perbaikan. Dengan alasan ya mungkin karena udah banyak nih PP-nya, peraturan pemerintah tentang Ciptaker ini. Kalau misalnya dibatalkan, dibilang cukup formil tapi batal, nah ini kan gimana gitu, terjadi kekosongan hukum dan sebagainya gitu ya, mengingat itu. Tapi
kenapa gitu tiba-tiba di akhir tahun orang banyak bilang ya gift di gift di akhir tahun gitu ya. Jadi orang kan kaget-kaget gitu kenapa ada Perpu, bahkan yang bilang orang merumuskan Perpunya yang dirumuskan lain terus yang keluar lain gitu ya. Nah ini gimana nih kok bisa seperti itu, seolah-olah menyimpangi gitu putusan MK itu. Dan Perpu itu kan kita kembali ke Undang-Undang Dasar, ke konstitusi, dibuat dengan alasan ataupun dasar equal kegentingan yang memaksa. Nah sekarang equal kegentingan memaksanya itu apa? Pemerintah gitu. Jadi please lah gitu, di mana letak equal kegentingan yang memaksa sehingga tiba-tiba ujuk-ujuk muncul nih Perpu Ciptaker gitu ya, yang kedudukannya sama dengan undang-undang dan juga tidak mau akomodir banget gitu soal misalnya ketenaga kerjaan dan seterusnya yang banyak selalu menjadi hot issue ya terkait dengan undang-undang Ciptaker ini. Oke, jadi saya tambahkan ya. Jadi ini, memang betul tadi dibilang Perpu ini kan hadir hanya bisa karena hal ihwal kegentingan. Sementara kita lihat hal ihwal kegentingan apa yang sekarang terjadi seperti itu, resesi ekonomi seperti itu. Untuk mengantisipasi, kalau alasannya Apa yang dangdut? Ayo genting. ayo genting ya. Ayo genting. Jadi gini, kalau saya baca ya di beberapa media sosial seperti itu, di beberapa akun media sosial dikatakan bahwasannya hal ihwal kegentingannya itu karena resesi, ancaman resesi seperti itu. Jadi kenapa dikeluarkan Perpu? Karena untuk mengantisipasi terjadinya resesi ekonomi seperti itu. Kalau ada bencana gitu ya boleh lakukan Perpu. Karena kan Perpu ini kan dibuat tanpa proses yang panjang seperti pembentukan suatu undang-undang. Jadi kan itu kayak langsung berat jadi jangan simsalabim tapi justru merugikan hak-hak warga negara. Boleh simsalabim misalnya kayak kemarin Perpu COVID itu oke lah, memang kita lagi mengalami keadaan bencana alam gitu ya, karena kan di Undang-Undang Dasar juga dibilang presiden yang menetapkan negara dalam keadaan bahaya. Keluarlah Perpres COVID, keluarlah Perpu COVID itu oke. Mungkin kita semua paham gitu ya dengan sikon itu bencana alam. Nah tapi ini kan apa, kita ngomongin bencana Pak, kok bisa sih gitu tiba-tiba muncul Perpu COVID di waktu kegentingan memaksa apa nih? Kita juga mau tahu, pas tahu lah yang mana yang memaksa Bapak sehingga mengeluarkan kebijakan ini. Nah juga saya tambahkan sedikit lagi ya. Jadi kita lihat juga MK padahal sudah secara tegas ya dengan menyuruh untuk revisi selama 2 tahun itu ya. Cuman dikeluarkan Perpunya ini. Kita juga jadinya mempertanyakan marwah MK sebagai the guardian of konstitusi seperti itu. Gimana? Jadi MK yang katanya sebagai mahkamah yang tidak bisa, yang sudah putusannya itu bersifat final seperti itu, dan tidak ada banding seperti itu, gimana? Kan ini istilahnya pemerintah memaksakan untuk putusan MK ini dikesampingkan seperti itu. Seharusnya patuhin lah MK loh, kelas MK yang marwahnya dia harus menjaga konstitusi kita di Indonesia seperti itu. Bisa loh istilahnya kalau bahasa kamu tadi dikangkangin gitu ya, dengan dikelabuin dengan dikeluarkannya Perpu seperti itu ya kan. Saya menunjukkan tapi maksudnya seperti ini. Ayolah, kalau misalnya lagi disuruh perbaikin dulu jangka waktunya, kan juga sebentar lagi bisa lah seharusnya, jangan terlalu memaksakan hal yang bukan seharusnya genting-genting banget sebetulnya harus dikeluarkan Perpu kan gitu kan. Jadi tolonglah. Jadi kita juga mempertanyakan kan marwahnya MK ini sebagai mahkamah tertinggi, mahkamah yang putusannya itu bersifat final, tidak ada lagi upaya-upaya lain seperti itu. Ini seperti apa jadinya kan gitu. Eksistensinya bisa turun juga loh Mahkamah Konstitusi dengan hadirnya Perpu seperti ini. Menurut aku ya turun bukan eksistensinya MK, harusnya eksistensi yang keluar itu bisa. Iya sih, cuman kan kalau misalnya MK dengan ini juga mendukung Perpunya, kan ini juga kan repot juga nanti. Itu lagi diuji ya. Nah harapannya juga kasus Perpu ini jangan sampai kayak Perpu Ormas tuh. Ya, di 2019 ya, Perpu Ormas tiba-tiba Yusril Iza Mahendra
itu menguji di Mahkamah Konstitusi perpu ormas. Tiba-tiba jadi undang-undang, penyalahan objek. Ya siapa nih? Tiba-tiba jadi undang-undang. Tapi gimana ya ceritanya? Kalau perpu tiba-tiba berubah statusnya menjadi undang-undang, sedangkan undang-undang ciptakernya udah ada gitu loh. Iya ya. Soalnya ini kan perpunya untuk ciptaker. Iya, Tapi undang-undang ciptakernya sudah ada. udah ada. Iya ya, itu. Jadi gimana statusnya kalau menjadi Iya. undang-undang? Apakah yang mungkin ada dua undang-undang yang berlaku gitu? Undang-undang ciptaker dan ciptaker yang sama-sama saling menguatkan gitu ya. Biasanya kan kalau antar undang-undang ya bisa bertentangan vertikal, horizontal. Ini saling menguatkan secara ini. Menguatkannya itu tapi bukan dalam hal kebaikan juga gitu ya. Menguatkan dalam hal gitu lah ya. Kayak bilang. Jadi harapannya sih MK ya. MK sebagai mahkamah yang penjaga konstitusi lah di Indonesia seperti itu kan. Ya harapannya tetaplah bersifat objektif ya dalam menilainya. Soalnya kalian dulu udah memutuskan bahwasanya ciptaker itu harus direvisi, harus diperbaiki terlebih dahulu. Kalau misalnya perpu ini lolos, kan lagi diuji nih. Kalau misalnya kalian mau lolos, kan sama aja kalian Konsisten. Nah, konsisten dalam putusan yang sebelumnya dengan ciptaker. Kan sama aja poinnya seperti itu. Kita berlanjut. Ini pertanyaan terakhir ya. Yes. Ya Kak Cie. Iya. Yes. Last question. Indikasi pemerintahan saat ini mengarah ke oligarki, pro atau kontra? Pro. Pro juga. Tak apa ya. Prioritasnya ya pemerintah. Our beloved government. Pemerintah kota cinta. Jadi berbicara soal transisi kekuasaan, aku mau coba mengurai teorinya dari Plato soal transisi kekuasaan itu ada 6 ya, atau ATODAT, aristokrasi, ya, kemudian teokrasi, oligarki, demokrasi, kemudian anarki, tirani. Nah, ini kalau tadi berbicara ya siklus ini, gitu ya, aristokrasi, teokrasi, kemudian oligarki. Nah, oligarki, kemudian demokrasi. Berarti kita sebelumnya sudah melewati nih sebenarnya masa kepemimpinan oligarki. Biasanya kan kalau teorinya Plato itu bilang berlanjut terus. Kalau demokrasi tidak terpenuhi, maka berpotensi adanya anarki bahkan tirani. Nah, apa mungkin gitu siklusnya mundur ke belakang dari demokrasi mundur ke oligarki gitu. Nah, ini sebenarnya jangan sampai terjadi, atau misalnya dari demokrasi transisi ke anarki ataupun tirani, ini juga danger ya, berbahaya, dan semoga gitu ya sebenarnya oligarki yang mengarah kepada keotoriteran. Kita sebenarnya pro kontra ini kenapa ada gitu, juga kita mau melihat mana sih kebijakan pemerintah yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, ya kita support. Kalau yang tidak, ya kita komentari, kasih masukan dengan cara yang baik gitu. Jadi kita mau melihat kategori atau kriteria oligarki itu gimana ketika pemerintah sewenang-wenang gitu ya, kemudian bertindak tidak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dan gimana masyarakat itu akan kesal gitu ya. Nah, ini juga yang harus dihindarkan oleh pemerintah, jangan mengarah kepada pemerintahan yang oligarki. Itu sebenarnya lebih ke wish aja sih, lebih ke harapan kita. Makanya kita kenapa pro, kita kan tadi bahasanya mengarah ke oligarki, bukan kita menjustifikasi bahwasanya pemerintah kita sekarang ini oligarki, enggak gitu. Jadi ada juga kok kebijakannya yang sesuai, tapi kalau yang sesuai tidak on the roll, ya kita kritisi. Nah, tapi saya lebih pro-nya karena melihat seperti ini. Kalau misalnya pemerintah nih pengen apa gitu kan, tapi dia memaksakannya oligarkinya nih lewat undang-undang, teman-teman. Kalau menurut saya, sepenglihatan saya ya, sepengamatan saya lah gitu kan. Karena misalnya nih pemerintah pengen buat apa ya, misalnya yang hal-hal yang bertentangan gitu, misalnya kayak UU KPK kemarin seperti itu, yang ada isu dilemahkan seperti itu. Tapi dengan gampangnya pemerintah bilang kalau misalnya kalian tidak setuju, silahkan diuji materi atau diuji formil di MK, betul. Jadi ada hal-hal yang memaksakan kehendaknya, sehingga itu membuat apa ya, menunjukkan sikap oligarkinya pemerintah seperti itu. Dia tinggal menyuruh, udah kalian tinggal silahkan ke MK, silahkan ke MK seperti itu. Aturan kan
apa yang menjadi keluhan di masyarakat seperti itu kan harus ditampung lah sebelum, kalau bisa janganlah sampai kepada MK seperti itu kan, dan juga mekanisme dalam pembuatan peraturan perundang-undangan seperti itu. Apa namanya, aspirasi masyarakat seperti itu juga harus menjadi pertimbangan, keterbukaan, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu haruslah tentunya di apa namanya menjadi attention yang sangat sangat apa ya, harus difokuskan ke situ seperti itu. Jadi menurut saya oligarki yang menjadi sekarang ini yang melalui hal-hal seperti itunya gitu. Jadi apa yang diinginkan harus dipaksakan jadi. Kalau misalnya ada yang nggak setuju, silahkan ke MK. Kan pernah ada pernyataan siapa gitu yang ngomong ya dulu, dia tinggal ngarahkan aja ke MK gitu. Kalau nggak setuju udah tinggi aja ke MK gitu. Iya. Memang simpel ya. Mekanismenya kalau kita tidak puas dengan kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan yang ada, ya kita ke MK. Ya, kita uji. Ya itulah. Tapi kita mohon ya janganlah seperti yang kata Sintia tadi, yalah kita sama-sama menjalankan amanat atau menjalankan amanah yang diberikan itu sebagai pejabat-pejabat yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Ayolah kita berjalan sesuai rule yang ada seperti itu. Utamakanlah kepentingan masyarakat seperti itu, jangan kepentingan sekelompok orang, mungkin seperti itu ya. Mungkin demikian ya untuk video kita kali ini. See you on the next video. Pro kontra, Netralitas tanpa batas. Bye bye.